Hai pencinta kehidupan, Sobat GSK Farm, yang selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Kenalin, aku Bella, tim kreator dari GSK Farm. Ikutin aku yuk, lihat klinik sapi yang ada di GSK Farm. Selamat pagi dok, perkenalkan saya Bella dari tim kreator di GSK Farm. Kalau boleh tahu dengan dokter siapa? Saya Dr. Faisal. Ya, memang nanti saya sebagai penanggung jawab bidang kesehatan hewan dan memang tugas sehari-hari adalah mengontrol kondisi sapi ini apakah dalam kondisi ada potensi sakit ataupun yang sudah sakit pun kita kasih terapi baik itu supporting ataupun pengobatan antibiotik. Tapi di sini menekankan lebih ke supporting dulu. Kalau antibiotik itu kan istilahnya sebagai jalan terakhir ya, apabila sapi itu memang perlu pengobatan antibiotik karena ditandai dengan ciri-ciri ya mungkin ada demam, terus nafsu makan turun, terus juga ada tanda-tanda kalau abses atau istilahnya apa lendir-lendir yang bersifat ya mungkin kayak orang pilek gitu kan. Iya. Tampak warnanya hijau tapi kalau masih bening mungkin ya kita masih supporting aja. Jadi, ya memang klinik ini baru jadi masih membenahi. Nanti juga kita harapannya di sini kita sebagai klinik ini memberikan layanan kepada tim kandang untuk konsultasi. Oh ini ada sapi yang sakit nomor ini dengan gejala seperti ini. Nah, jadi sebelum kita datang ke sapinya itu kita sudah mempersiapkan semua pengobatan ataupun obat-obatan atau peralatan injek ataupun semuanya yang diperlukan berdasarkan dari anamnesa ataupun tanya jawab dengan pengurus kandang sehingga kita tidak memang kadang ya kita bawa semua tapi kadang repot, tapi kalau kita tahu langsung oh saat di sana sakit ispa kita bawa apa, oh sana nggak mau makan kita kasih apa, nah itu bisa langsung lebih presisi dan lebih ringkas. Tapi kalau ya pada saat saya kontrol semua sih saya bawa, tapi kalau pas saya standby di sini dan ada laporan ya itulah akhirnya nanti kita ambil obat sesuai kebutuhan yang ada. Jadi nanti Bapak yang tetap nyamperin ke sapinya gitu Ya, tetap kita kalau saya boleh tahu, di sini juga berarti ada stok-stok obat yang ada ya? ada. Ini kebetulan kita lagi memperbaiki lah ya istilahnya dalam suatu klinik ataupun tempat pelayanan kesehatan. Mungkin harus ada tempat untuk penyimpanan obat-obatan. Mungkin di sebelah sini ya, cuman memang masih kondisinya belum 100% siap. Obat-obatan belum semua lengkap datang dan semua kebutuhan klinik yang sudah kita list itu memang nantinya juga akan selalu kita lengkapi, coba lengkapi. Monggo kalau kita mau lihat Boleh, Pak. gambaran sedikit stok obat yang ada. Nah, ini ada ya inilah rencananya ke depan sebagai kantor klinik kita ya, sebagai depo obat ataupun menyimpan stok-stok supporting ataupun obat-obatan yang diperlukan untuk depannya bila mana ada sapi yang potensi mau sakit atau sudah sakit dan masa penyembuhan sehingga kita belum stok obat-obatan yang kiranya bisa kita simpan di sini, sebagian di lemari yang memang harus nanti juga mungkin akan dilengkapi kulkas atau lemari es untuk penyimpanan vaksin ya, karena juga harapannya pencegahan penyakit sapi juga tidak mesti harus diobati aja, tapi ada juga vaksinasi programnya ya, nanti akan dilengkapi semua, cuman ini masih belum ya Bapak? Belum ya. Untuk vaksin itu emang harus ada suhu tertentu apa gimana? Ya, jadi syarat penyimpanan vaksin, terutama vaksin yang live itu di antara
2 sampai 8 derajat Celcius, tapi nggak boleh di freezer ya, bukan berarti yang di tempatnya buat es itu. Iya, iya. Tapi di bawahnya yang memang suhunya terkontrol 2 sampai 8 derajat Celcius. Untuk vaksin live maupun vaksin kill ya, atau vaksin yang inap. Vaksin live itu vaksin apa? Tapi ya ini sementara yang ada obat-obatan seadanya dulu karena kemarin memang masih pengadaan. Ya mungkin ada antibiotik, ada penanganan kutu, baik. Mungkin boleh ditunjukkan Dok mana yang antibiotiknya untuk Ya, penanganan ini kutunya. Oh, itu untuk ini antibiotik. antibiotik Fed Oxy. Ya kita gunakan yang LA, ada LA ini singkatan dari long acting, artinya kita ya harapannya biar nggak setiap hari sampai itu kita injek atau kita kasih obat dengan suntikan. Harapannya dengan kita ngambil obat yang long acting atau LA ini setiap 3 hari sekali baru kita akan evaluasi apakah pengobatan pertama sudah menunjukkan hasil. Kalau sudah menunjukkan hasil perbaikan ya sudah sekali aja, tapi kalau belum setelah 3 hari kita injek lagi atau kita suntik lagi. Nah, itulah fungsi yang mengapa kita pemilihan antibiotik yang long acting, tulisannya LA. Kemudian ya ada beberapa salep mata ataupun tetes mata karena ya memang kadang sapi itu juga iritasi di matanya ya, konjungtivitis ya, udah tetes mata seperti obat manusia memang, cuman ya kita dosisnya nanti kita sesuaikan. Kemudian ini juga ada obat suntik kutu yang memang biasa atau umum terjadi pada sapi. Kemudian ada vitamin-vitamin ya, baik vitamin B kompleks ataupun vitamin yang spesifik ya, vitamin B1 juga ada. Ada vitamin C ya mungkin ini ya, vitamin manusia juga nanti bisa kita kombinasikan lewat pemberian per oral atau lewat cekop atau di cong. Dalam bentuk apa itu? Ini kalau vitamin C ini tablet. Oh, tablet. Ya, jadi bisa kita. Biasanya dicampurkan di makanannya atau bagaimana? Ya, bisa langsung dimasukkan mulut ataupun dicampurkan di comboran atau apa bisa. Terus ini alat-alat bedah dan pengontrol suhu, termometer ada di dalam. Ya kita juga paling nggak tahu oh ini seperti ini demam, nah, ya memang suhunya panas ya. Kemudian ini juga ada sarung tangan kita melakukan operasi itu biar lebih aseptis ya. Juga ada antibiotik desinfektan, kita gunakan desinfektan yang powerful ya, artinya yang benar-benar bagus sehingga bisa mencegah terjadinya infeksi dari baik virus, bakteri ataupun jamur ataupun yang lain. Berarti untuk alat operasinya ini hampir lengkap ya Dok ya sudah? Ya boleh dikata masih sangat darurat, masih belum ya karena kita pelan-pelan ya. Tapi yang utama sih seperti kemarin ada sapi yang luka ya kita sudah bisa sedikit melakukan penjahitan luka itu ya, itu juga suatu operasi itu namanya. Terus ini juga ada kardus-kardus ini. Ya, apa ini itu, isinya ini hand sanitizer untuk cuci tangan ya. Harapannya nanti kita juga para pekerja dan semua yang ada di sini sebelum masuk area peternakan itu diharapkan untuk bisa suci hama ya biar lebih higienis dan aseptis. Kemudian ini ada beberapa juga susu kambing. Ya, kebetulan pemilik kita adalah seorang supplier farmasi sehingga bisa digunakan nantinya bila mana sapi-sapi kita perlu support kondisi tubuhnya bisa dikasih susu ya, namanya susu Aunce. Susu Aunce. Ya, Aunce ini susu kambing ya, kambing etawa dan ini memang dulu digunakan pada saat pandemi COVID untuk mensupport daya tahan tubuh kita. Ya, jadi sebenarnya sapi pun
Ya sama dengan kita, kalau memang kondisi tubuh, daya tahan tubuhnya bagus ya mesti akan sehat, tidak sakit. Tapi kalau ada pas penurunan kondisi daya tahan tubuh, penyakit gampang masuk. Ya ini nanti kedepannya sebagai supporting aja. Dan sebagian juga masih ada nanti obat-obat yang akan datang. Ya mungkin itu sedikit gambaran. Mungkin nanti kalau sudah lengkap bisa di Coba ke sini lagi. sini lagi untuk melihat perkembangannya bagaimana. Siap. Ya, ini sudah matanya agak bengkak, nanti ya akan kita terapi juga. Oh, yang nomor 03. Tiga ya, mata sebelah kiri kan tampak bengkak. Iya. Nah itu nanti akan kita Pakai. lakukan pengobatan dengan obat-obatan yang ada di klinik. Bisa digunakan obat tetes mata juga ya Pak? Ya, tes mata ataupun salep mata. Nah ini kemarin yang mungkin pernah konten pertama ya. Yang kemarin kakinya sakit itu? Enggak, ini yang kena ISPA itu, yang video ISPA. itu. Sudah sembuh, sudah. Enggak beler lagi, nafsu makannya bagus, makannya lahap. Ya, cuman memang lagi recovery ya. Jadi belum 100% biasa ya. fit. Nah, ini sapi yang namanya Kipli. Nah, ini sudah dilakukan 3 kali perlakuan. 1 kembung, 2 luka, dan yang ketiga ini ya proses penyembuhan lukanya. Ayo, sini mungkin. Oh, ini lagi sudah dilakukan operasi kemarin itu ya dok? Ya, ini. Sebelah mana? Sini kelihatan. Yang agak ini ya? Kemarin kan ada luka terbuka, kita coba yang ini? Ya, mempersempit jarak luka itu sehingga harapannya bisa menyatu dan nanti sembuh. Semoga cepat sembuh, Kipli. Dan nafsu makannya bagus, ya mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Dia memang selalu tiduran karena dengan tumpuan 3 kaki ya, mungkin kayak orang ya kemeng ya, Iya. Sehingga ya memang kadang kita coba bangunkan agar tidak masuk angin dan kekakuan otot ya, kita tetap bangunkan, suruh jalan-jalan, ya dia makanya masih normal. Oh, berarti untuk jalannya masih dibantu gitu ya untuk berdirinya? Ya, masih berdiri, karena ya memang untuk berdiri itu kan harus ada tumpuan kaki belakang dulu 2, baru kaki 2 lah. Kalau kaki depan yang 2 ini ada masalah kan, pasti nggak seimbang, jatuh lagi. Ya, kita masih perlu bantuan. Tapi kemarin sudah jalan-jalan. Sudah bisa mulai jalan. Dari ketiga ini. Dan setiap hari kita supporting dengan vitamin B-kom sama untuk penyembuhan radangnya ini kita kasih Dexa ya. Dengan dosis 5 mili per ekor. Dan B-komnya 7 mili per ekor. Jadi ya ini segini ini Dexa. Setiap harinya itu dikasih vitamin ya. gitu. Ini dexamethasone atau obat anti radangnya. Ya, nanti juga di dalam ada vitamin kita tambahkan sehingga pas 1 spet ini untuk bisa langsung disuntikan ke intramuskuler atau lewat otot gitu. Ya mungkin itu sedikit kegiatan rutinitas saya sebagai dokter penanggung jawab kesehatan di Gemuk Sapi Kita Farm. Semoga bisa menjaga kondisi sapi sehingga sapi juga bisa berproduksi ataupun menunjukkan performa yang bagus dengan pemberian pakan yang bergizi. Sapinya gemuk, pemiliknya juga ikut gemuk. Amin. Baik, terima kasih ya dokter untuk waktunya karena sudah menjelaskan
kondisi sapi ini seperti apa dan klinik seperti apa. Terima kasih ya untuk Mari, dokter. ya, semoga nanti beberapa periode lagi bisa kita lihat kondisi selanjutnya setelah obat-obatan dan peralatan sudah lengkap. Baik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih.